Haleluya, shalom saudara. Dimanapun saudara berada, saya selalu menyapa saudara di dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan. Dalam program saya, Christ Call of Faith, panggilan iman pada Kristus dalam roh dan jiwa. Dan itulah yang menguatkan setiap iman kita menghadapi segala pergumulan kehidupan kita, apapun yang kita alami. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung perkara-perkara yang besar yang berasal dari Tuhan. Saudara, tema saya berbicara tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaan saudara, apapun yang saudara alami, jangan menyerah, jangan putus asa. Please, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan selalu. Sekalipun kau sudah andalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Jangan berhenti. Sekalipun kau belum dijawab doamu, atau pengharapanmu, atau cita-citamu, tetap andalkan Tuhan. Jangan ambil cara dunia, atau cara setan, atau cara iblis yang seolah-olah menawarkan kita hal yang baik, tetapi membawa kita kepada maut. Namun andalkanlah Tuhan yang seolah-olah berat jalannya, tetapi hasil atau tujuannya pasti engkau akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Kita akan melihat sebuah cuplikan, dan juga dia pernah mengisi acara di acaranya Deddy Corbuzier, hitam putih, namanya Aldi, yang terbawa oleh arus ombak selama 49 hari. Dia berada di lautan lepas, tapi Tuhan tetap mengasihi dia dan Tuhan tetap menyelamatkan dia. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik pemirsa, kisah Aldi, pemuda berusia 18 tahun asal desa Lansa, Kecamatan Wori, Sulawesi Utara, yang sempat dikabarkan hilang setelah 49 hari hanyut hingga ke perairan Jepang, tepatnya di Guami, ia ditemukan selamat. Ia pun mengakui sering jadi incaran ikan hiu atau ikan predator lainnya selama beberapa hari di atas rakit di tengah lautan lepas. Ia bertahan hidup hanya dengan menyantap ikan mentah dan air saringan hujan, bahkan keringat. Kisah Aldi, pemuda berusia 18 tahun asal desa Lansa, Kecamatan Wori, Sulawesi Utara, yang sempat dikabarkan hilang setelah 49 hari hanyut hingga ke perairan Jepang, tepatnya di Guam, ia ditemukan selamat. Ia pun mengaku sering jadi incaran ikan hiu atau ikan predator lainnya selama berada di atas rakit di tengah lautan lepas. Ia bertahan hidup hanya dengan menyantap ikan mentah dan air saringan hujan, bahkan keringat. Aldi Adilang, usia 18 tahun, si penjaga rakit demi meraup ribuan ikan cakalang di tengah perairan Pulau Doi di Provinsi Maluku, ternyata bukanlah hal yang gampang. Sejak usia 16 tahun, ia menjadi tulang punggung keluarga membantu ayahnya mencari nafkah. Dibakarnya di dalam Aldi menceritakan kronologi saat rakit yang ia jaga terputus akibat gelombang laut dan angin selatan yang kencang. ya. Ia pun hanyut sangat jauh. Oke. Orang habis itu sudah hilang komunikasi dengan orang selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu dia begitu lagi, bahan makanan bertahan cuma selama 1 minggu. Makan apa? Yang bertahan 1 minggu itu dia, tapi beras, rampa-rampa semua bertahan cuma 1 minggu. Setelah itu sudah pancing-pancikan terus, Ikan makan apa? ikan terus, ikan cakalang, lalu dibakar sama tadi yang di belakang itu. Bikin api di dalam baru bakar, rebus gitu. Sampai tanggal 31 kapal dapat itu begitu terus. Minum tuh pernah dapat misalkan air, kong setelah itu dapat itu hujan, jadi tampung air hujan. Di muka begini ada tong air 3, jadi di muka sini tanpa air minum, air hujan itu. Selama 49 hari di atas rakit sendirian di tengah lautan lepas, ia bertahan hidup dengan ikan cakalang hasil tangkapannya dan menyantap daging mentah. Begitupun ia minum air hujan yang ditampungnya, bahkan keringatnya ia jadikan sumber mineral untuk tubuhnya kembali. Tim TV Mo memberitakan. Ada tidak satu pikiran bahwa saya yakin bahwa saya akan selamat? Ada. Ada pada saat apa itu? Pada saat saya baca Alkitab dan berdoa, memang saya yakin akan sampai daratan dan selamat.
Yakin bahwa akan selamat. Ya, saya cuma andalkan Tuhan kalau saya akan selamat. Hanya mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Haleluya, kita sangat diberkati lewat kesaksian dari seorang anak Tuhan yang bernama Aldi. Dan ini kisah nyata di mana dia bekerja sebagai penjaga rakit dan juga mencari ikan cakalang. Namun suatu kali rakitnya terlepas lalu terbawa oleh ombak dan arus, dan dia sudah berusaha untuk mencari pertolongan, namun tidak ada juga yang dapat menolong dia atau membuahkan hasil. Dan 49 hari lamanya dia terombang-ambing di laut lepas. Namun pada akhirnya dia bisa diselamatkan dan dia sudah sampai di perbatasan atau di daerah atau di negara Jepang. Apa yang dia pikirkan? Tentu rasa menyerah, rasa putus asa dan ingin bunuh diri yang sudah ada di benak pikirannya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi dia, Tuhan tetap memperhatikan dia, dan di balik itu semua dia tetap memuji Tuhan. Dan di rakitnya juga ada Alkitab, dia baca, dia memuji Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan kekuatan baru. Saudara, mungkin keadaan kita seperti contoh Aldi, begitu banyak masalah, tekanan hidup, seolah-olah tidak ada yang menolong, tidak ada jalan keluar. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selama kita membuka hati dan bergantung kepada Tuhan. Maka dia pasti segera menolong kita indah pada waktunya. Di mana kesaksian Aldi sungguh diberkati, akhirnya dia dibawa untuk mengisi setiap acara-acara di televisi, bahkan di tempat lainnya. Tuhan membawa dia, dan tahukah saudara bahwa setiap di balik peristiwa atau kejadian yang kita alami, ujian yang kita alami, pasti akan membawa kemenangan. Tunggu dan sabarlah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Sebelum mendengarkan renungan firman, terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan janji-Mu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan kami, secara manusia kami terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, biarlah menjadi berkat bagi pendengar, dan yang mendengar diberkati, dipulihkan, dijamah Tuhan, dan juga mengalami terobosan yang baru. Setiap pergumulan yang mereka hadapi selalu ada mujizat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Saudara, dalam hal ini setiap manusia, baik yang terlahir dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan yang cacat, apapun namanya, atau sempurna, dilahirkan, atau orang yang terkemuka, atau yang terbuang, tentu semua pasti mengalami yang namanya letih lesu dan juga beban berat. Semua manusia mengalami hal demikian. Tetapi perkataan Yesus sungguh menggugah hati manusia, menggugah setiap rasa percaya kita kepadanya. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata marilah berarti dia mengajak kita, mengundang, dia membuka
dirinya untuk kita yang membutuh pertolongan. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara, latar belakang saudara, selama saudara membuka hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalam kebenaran lewat firman Tuhan, lewat renungan firman Tuhan, saya percaya Dia pasti menerima kita. Sehancur-hancurnya hidup kita, Dia sanggup memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Seperti Aldi, di mana dia terbawa arus selama 49 hari. Tidak ada jalan keluar selain bunuh diri. Tetapi ketika dia ingat Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, siapapun saudara, datanglah kepada Tuhan. Mari buka hatimu. Apapun keadaan saudara, Dia sanggup menolong engkau. Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang supranatural, melampaui segala kemampuan manusia. Andalkanlah Tuhan. Seperti contoh saya juga, saya selalu mau mengandalkan Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Tapi selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan punya waktu dan cara untuk menolong kita. Dan juga dikatakan pikulah kuk. Kuk di sini berbicara tentang alat atau media. Contoh seperti petani membajak sawah, memakai 2 sapi atau 2 kerbau di atas pundaknya atau di atas badannya, ditaruh alat yang namanya kuk untuk mempermudah, meringankan pekerjaan petani. Demikian Tuhan memberikan contoh, pikulah kuk yang kupasang. Artinya kita tidak sendirian. Tuhan sanggup mengangkat setiap beban kita, diberikan kelegaan kepada kita. Memang masalah itu ada, problem itu ada, tetapi Tuhan memberikan kita kelegaan. Kelegaan yang bukan dari dunia, tapi kelegaan yang Tuhan berikan. Dan itu berbeda. Ada rasa kepuasan, rasa di mana kita sanggup melewati semua karena ada Tuhan yang kita andalkan. Dan juga saudara, dikatakan belajarlah kepadaku. Apa saja yang Tuhan ajarkan? Yang pertama adalah lemah lembut. Lemah lembut di sini bukanlah lemah gemulai, tetapi lemah lembut ini berbicara tentang memiliki prinsip firman. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti beresiko tinggi, tapi Tuhan tetap membela orang yang hidup di dalam kebenaran firman. Sekalipun dunia berusaha menjatuhkan, tapi anak Tuhan, orang yang berpegang kepada kebenaran, pasti Tuhan akan menolongnya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Peganglah kebenaran firman yang lemah lembut, yang menerima kita apa adanya. Dan firman itulah terang dan jalan bagi setiap hidup kita di dunia ini. Dan yang kedua dikatakan rendah hati. Artinya kita mau diajar, mau diproses, mau dibentuk, mau dilatih. Karena setiap ujian pasti menghasilkan namanya naik kelas. Artinya kita memiliki kualitas yang baik, yang siap di lapangan atau siap terpakai dimanapun kita menjadi berkat, menjadi saksi. Dan yang ketiga, ketenangan. Dikatakan Tuhan memberikan kita hati damai sejahtera dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan. Apalagi keadaan zaman sekarang, di masa pandemi, banyak orang yang putus asa, menyerah, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tapi salah satu dari buah Roh Kudus adalah kesabaran, tenang, tetap berjuang, tetap berusaha, dan tetap andalkan Tuhan. Dan ayat yang 29 atau ayat yang ke-30 dikatakan, ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi saudara, mari setiap keadaan kita, baik duka, baik suka, tetap datang kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan, dan tetap andalkan Tuhan. Jangan andalkan kebisaan kita, kemampuan kita,
karena suatu waktu itu akan bisa mengecewakan kita. Tapi tetap andalkan Tuhan di setiap segala usaha, di setiap segala pekerjaan, di setiap segala apapun yang kita lakukan di hidup ini. Itu saja yang saya bagikan, karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe, dan bagikan channel ini ke banyak orang agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan tetap berpegang kepada firman Tuhan, percaya, tetap beriman, dan melangkah bersama dengan Dia. Dan jangan lupa, andalkan Tuhan. Sebab Dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.